akan berjalan sebagaimana biasanya. Yang pertama kita akan buka, kemudian setelah itu dilanjutkan dengan tadarus sampai dengan pukul 6:10. Setelah itu kita lanjutkan dengan kajian inti sampai dengan pukul 6:45. Kemudian dilanjutkan dengan diskusi sampai dengan pukul 6:55. Kemudian pada pukul 7, insya Allah nanti acara kita akhiri. Baik Bapak Ibu dan seluruh pemirsa, mari kita awali, kita buka ngaji online yang ke-23 ini dengan bersama-sama membaca suratul Fatihah. Ala hadhihi niyyah shalihah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim غير Amin. Berikutnya kita akan lanjutkan tadarus. Pada kesempatan pagi hari ini yang akan kita baca adalah surat Al-Fajr ayat 1 sampai dengan 15. Mari kita baca bersama-sama dengan diawali ta'awud dan basmalah terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr wa layalin 'ashr wasyaf'i wal watr wal laili idza yasr hal fi dzalika qasamun lidhi hijr alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad irama dzatil 'imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن صدق الله العظيم. Saya akan bacakan terjemahnya. Wal fajr, demi fajar, walayalin ashr, demi malam yang 10, wasyaf'i wal watr, demi yang genap dan yang ganjil, walaili idza yasr, demi malam apabila berlalu, hal fi dzalika qasamul lidzi hijr, adakah pada yang demikian itu terdapat sumpah yang dapat diterima bagi orang-orang yang berakal? Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Tidakkah engkau Muhammad memperhatikan bagaimana Tuhanmu berbuat terhadap kaum 'Ad? Irama dzatil 'imad, yaitu penduduk Iram, ibu kota kaum 'Ad yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi. Allati lam yukhlaq misluha fil bilad, yang belum pernah dibangun suatu kota seperti itu di negeri-negeri lain. Wa samud alladzina jabu as-sakhra bil wad, dan terhadap kaum Samud yang memotong batu-batu besar di lembah. Wa fir'auna dzil autad, dan terhadap Fir'aun yang mempunyai pasak-pasak bangunan yang besar. Alladzina taghaw fil bilad, yang berbuat sewenang-wenang dalam negeri.
Fa'aktsaru fihal fasad. Lalu mereka banyak berbuat kerusakan dalam negeri itu. Fasabba 'alaihim rabbuka sawta 'adzab. Karena itu Tuhanmu menimpakan semeti azab kepada mereka. Inna rabbaka labil mirsad. Sungguh Tuhanmu benar-benar mengawasi. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Maka adapun manusia apabila Tuhan mengujinya lalu memuliakannya dan memberinya kesenangan, dia berkata, Tuhanku telah memuliakanku. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah akan firman-Nya. Demikian Bapak Ibu hadirin pemirsa yang menyaksikan acara ini dimanapun Anda berada, pembacaan surat Al-Fajr ayat 1 sampai dengan 15 termasuk terjemahannya. Insya Allah kelanjutannya akan kita lanjutkan pada ngaji online yang ke-24 besok. Mudah-mudahan pembacaan tadi dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Pemirsa, dimanapun Anda berada, kita akan masuk pada acara kajian inti yang pada kesempatan pagi hari ini insya Allah akan disampaikan oleh Ibu Dr. Umi Faizah, SAG MPD. Beliau adalah Ketua STPI Bina Insan Mulia. Beliau akan membawakan tema yang berjudul mengembangkan komunikasi positif dalam keluarga. Ya, hidup bahagia dunia akhirat itu memang dambaan setiap orang. Termasuk juga hidup bersama keluarga kita, apalagi ya. Nah, tentu butuh trik, butuh cara, tidak mungkin itu bisa berjalan dengan instan, maka harus ada hal-hal tahapan-tahapan yang perlu dilalui. Salah satunya adalah mengembangkan komunikasi positif. Nah, seperti apa? Untuk lebih detailnya, kita akan simak dan nanti akan kita pertajam melalui sesi diskusi. Kepada Ibu Dr. Umi Faizah, SAG MPD, kami persilahkan. Masih, mohon maaf, Bu Umi masih di mute. Ya. Oh, nggak bunyi ya? Oh, mohon maaf, apakah yang lainnya juga belum mendengar suaranya Bu Umi? Belum. Ya, belum mendengar, Pak. Belum. Belum. Apakah karena apa headset atau apa? Kira-kira. Ini dari Bumi sendiri mungkin kali. Kalau saya screen-nya sudah kelihatan. Ya. Mikrofonnya dinyalakan dulu Bu Umi. Mikrofonnya yang ada di dalam kabel mikrofon itu di-on-kan dulu, dinaikkan. Ya, tidak apa-apa. Sambil kita tunggu dulu, Bapak Ibu. Ini tema yang begitu penting karena memang sangkut pautnya dengan bagaimana kita. Sampun? Oke, sampun. Ya. Oke. Enggak. Ya, sudah. Sudah masuk toh, Pak? Sampun, Bu. Sudah masuk. Terang, jelas. Sampun, Pak. Sampun. Oke. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd.
Alhamdulillah pagi hari ini kita masih bisa istiqomah, bisa bertemu kembali dalam ngaji online. Hari ini merupakan ngaji online ke-23. Dan alhamdulillah kita semuanya dikaruniai walafiat, ini karunia yang luar biasa. Meskipun berbagai aktivitas yang tadi malam kita lakukan sampai larut malam ya, kita lakukan bersama, dan mungkin ada yang masih berlanjut lebih malam lagi. Tapi alhamdulillah pagi ini kita tetap istiqomah dan tetap dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini satu kehormatan bagi saya diberi kesempatan untuk bisa sharing bersama Bapak Ibu sekalian, ya, sharing terkait dengan komunikasi positif dalam keluarga. Nah, ini sifatnya sharing pengalaman saja, nggih. Sifatnya sharing pengalaman. Maaf, sebentar. Oke. Jadi komunikasi positif itu bukan hanya milik para psikolog ya, tapi kita semuanya. Kenapa? Karena komunikasi positif dalam keluarga ini sangat-sangat penting untuk kita lakukan. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya mengingatkan kembali meskipun tadi sudah diingatkan oleh Pak Syafi'i bahwa kita memulai setiap aktivitas kita dengan selalu bersyukur dan menyebut asma Allah dengan tersenyum optimis. Nah, ya, kenapa? Karena dengan senyum optimis ya, dengan tersenyum, senyum itu bisa menggugah, bisa menurunkan energi positif. Bahkan bisa menurunkan energi bahagia. Enzim kebahagiaan itu bisa turun manakala kita tersenyum. Senyum yang bagaimana? Ini selalu saya katakan senyum yang bisa ditahan selama kurang lebih 7 detik. Banyak orang yang tidak saat ini ya, banyak orang yang kehilangan senyumnya ya, maka kita yang masih bisa tersenyum, mari kita tersenyum. Senyumnya ditahan 7 detik. Yuk bersama tersenyum, saya hitung 7 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Dengan tersenyum bahagia, insya Allah ini akan membuat kita bersemangat karena di sini ada zat yang menyebabkan kita bahagia ini di sini nih ya. Di antara dua alis ini. Nah, makanya orang kalau bersungut-sungut itu biasanya begini. Orang pusing biasanya begini, ya kan? Soalnya sininya ini. Nah, menurunkan enzim bahagia itu dengan tersenyum yang seimbang, kanan kiri seimbang dan ditahan 7 detik. Bukan hanya senyum yang hanya 2 detik. Tidak, kalau itu bukan senyum lagi namanya ya. Tapi bisa juga orang kalau seperti itu dianggap menghina. Gitu ya. Atau senyum yang hanya separuh, itu juga bukan senyum yang disarankan. Sekali lagi, senyum yang disarankan adalah senyum yang seimbang kanan kiri dan kemudian ditahan minimal 7 detik. Baik Ibu, Bapak sekalian dan hadirin yang berbahagia, akhir-akhir ini ya kita sering mendengar bahwasanya ada banyak keluarga yang bercerai-berai. Tapi kalau kita berharap keluarga kita adalah keluarga yang tangguh. Kemarin ya dilakukan sebuah survei beberapa waktu yang lalu terhadap 20.000 keluarga, ternyata hasilnya di situ mengungkapkan bahwa sebagian besar keluarga di Indonesia itu adalah keluarga yang tangguh dalam menghadapi COVID-19. Alhamdulillah. Maka itu yang kita harapkan. Maka belum lama ini ya tanggal 29 Juni sebagai Harganas, Hari Keluarga Nasional. Apa yang
kita lakukan pada saat Hari Keluarga Nasional. Jangan-jangan malah nggak ingat kalau itu Hari Keluarga Nasional gitu ya. Baik, keluarga itu memang bisa, kalau kita anggap yang paling kecil itu ya ibu, bapak, atau sepasang suami istri ya dalam ikatan suci. Nah, itu dalam menjadi sebuah keluarga, atau kemudian nanti ada anak dan lain sebagainya. Mungkin kalau keluarga besar masih ada kakek, nenek, dan seterusnya. Tapi keluarga juga bisa juga dari komunitas kita, di mana kita sering bersama mereka, termasuk keluarga di tempat kerja kita, keluarga di STPI. Nah, itu bagian dari keluarga. Komunikasi yang positif itu sangat penting karena apa? Itu mengokohkan hubungan satu dengan yang lainnya. Ada 6 indikator dari keluarga yang tangguh ya. Siapapun panjenengan semuanya, apakah seorang dosen, apakah guru, atau dokter, atau siapapun, pengusaha ya, dan lain sebagainya. Yang pasti siapapun panjenengan semuanya di rumah, di luar rumah, tapi tetap kita adalah bagian dari sebuah keluarga. Nah, supaya keluarga kita tangguh, itu ternyata salah satu indikatornya dari keluarga tangguh itu adalah memiliki komunikasi yang positif, gitu ya. Positive communication itu salah satu indikator dari keluarga tangguh. Memang indikatornya ada 6, tapi hari ini yang kita bicarakan adalah komunikasi yang positif. Komunikasi yang positif itu sangat penting untuk menjadikan keluarga kita keluarga yang tangguh. Ada 3 pilar keluarga tangguh. Yang pertama, mampu menerima, saling menerima ya, saling mendukung, dan yang ketiga, terjadi komunikasi yang positif, komunikasi yang harmonis, dan komunikasi yang efektif. Kita tentu di sini sering ya mendengarkan bahwa dalam keluarga itu sebaiknya ada asih, asah, asih, dan asuh gitu ya. Sehingga dalam mewujudkan saling asah, asih, dan asuh, tentu di sini diperlukan yang namanya komunikasi positif. Ada 5 pilar dalam komunikasi yang positif ya. Yang pertama adalah berbagi perasaan, di mana di situ anggota keluarga, sesama anggota keluarga ini bisa mengungkapkan perasaannya dengan nyaman, ya. Jadi keluarga itu kan harus aman dan nyaman. Kalau aman itu ya mungkin terbebas dari kejahatan, ya, kejahatan, kemudian bisa memenuhi kebutuhannya, kebutuhan pokok misalnya ya, makan, minum, pakaian, rumah sudah terpenuhi. Tapi kenyamanan itu yang terus harus ditingkatkan, tidak berhenti pada aman saja, tapi harus nyaman. Nah, salah satunya bentuk kenyamanan itu adalah pada saat kita, anggota keluarga kita, itu juga nyaman berbagi perasaan, gitu ya. Nyaman berbagi perasaan, apakah istri kepada suami, anak kepada orang tua, anak kepada anak yang lain, atau anak kepada atau orang tua kepada anaknya. Jadi saling berbagi perasaan dalam suka maupun duka. Yang kedua, ini menghindari saling menyalahkan. Dalam berkomunikasi, ini hendaklah kita selalu mencari hal-hal yang positif dari apa yang sedang kita bicarakan. Ya, maka di sini tidak menyalahkan bagian dari pilar yang diperlukan dalam komunikasi positif. Yang ketiga adalah memberikan penguatan. Kita tahu bahwasanya kehidupan kita ini tidak lepas dari berkomunikasi dengan orang lain, dengan anak, dengan suami, atau dengan istri, atau dengan tetangga, atau dengan kolega kita di tempat kerja. Maka di situ diperlukan yang namanya bahasa dukungan, gitu ya.
kita memberikan penguatan bahwasanya ketika ada seseorang yang melakukan hal-hal yang positif, ada anggota keluarga kita yang melakukan hal-hal yang positif, maka kita berikan penguatan, dan itu sesungguhnya sebagai bentuk pendidikan yang kita sedang langsungkan agar terjadi di situ. Kalau penguatan terus-menerus itu akan menjadi sebuah karakter, kebiasaan yang itu terus ingin dilakukan, ya, karena ada penguatan. Lalu yang keempat, ini berusaha, bersedia untuk kompromi, ya. Tidak jarang ya Bapak Ibu sekalian dan hadirin dalam virtual Zoom ini, tidak jarang keluarga itu terjadi sebuah konflik, ya, konflik. Tapi bukan berarti keluarga ini tidak baik, karena semua keluarga barangkali ada besar ataupun kecil itu mesti pernah ada konflik. Tapi dalam sebuah konflik, biar tidak berlarut-larut menjadi sebuah konflik, harus ada komunikasi yang positif. Di situ kita bisa mendengarkan, mencari tahu, kemudian bisa mencari solusi, win-win solution. Bagaimana caranya? Bisa jadi kita setelah tahu persoalan yang ada itu mengkompromikan. Kita bisa kompromi, oh ternyata ini melakukan yang seperti ini karena demikian, gitu. Karena ada sesuatu, misalnya begitu. Lalu yang kelima adalah sepakat untuk tidak sepakat, ya. Bapak Ibu, sepakat untuk tidak sepakat itu bagaimana? Artinya gini, kalau dalam keluarga katakanlah suami istri itu kan dua-duanya sudah membawa kebiasaan yang berbeda-beda. Manakala kebiasaan masing-masing, nilai dari masing-masing ada kalanya yang memang tidak bisa kita kompromikan. Artinya kita tahu bahwa oh pasangan saya itu begini, oh ini memang ini agak kita harus menerima untuk hal yang tidak bisa dirubah, gitu ya. Tapi kita tahu bahwasanya kita di situ saling menghormati dan sepakat untuk ya memang kita beda, tapi nggak apa-apa, perbedaan adalah rahmat, gitu ya. Tapi sama-sama tahu bahwa di situ ada perbedaan di antara anggota keluarga. Teman-teman sekalian, Bapak Ibu serta hadirin yang berbahagia, dalam psikologi itu ada pengukuran bagaimana sebuah keluarga itu dinilai sehat atau tidak, yaitu dengan melihat 5 fungsi keluarga, termasuk di sini ada kemitraan. Nah, dalam kemitraan, ya, kalau singkatannya di sini ABGAR, ya, ABGAR adaptation, partnership, growth, affect, dan lain sebagainya. Nah, di sini titik tekan kita adalah kalau dalam sebuah keluarga itu kita mendapatkan kepuasan dalam berkomunikasi, ya, caranya bagaimana bisa jadi kita kalau berbicara didengarkan, kemudian anak-anak dilibatkan, anak-anak dimintai pendapat dalam pengambilan sebuah keputusan. Di situ kalau ada masalah juga dibicarakan bersama. Itu mereka merasa bahwa keberadaannya itu memang ada dan diakui. Maka ini fungsi komunikasi positif ini menjadi sangat penting. Baik. Selanjutnya, mengapa? Jadi kita menjadi lebih tahu lagi, ya, lebih memahami mengapa komunikasi positif itu sangat penting. Ini tidak jarang, mungkin saya sendiri pernah yang seperti ini, ya. Pulang kerja, pulang kantor, tadinya buru-buru, pulang kok istilahnya kotorannya kok tetap gitu. Kita berharap mungkin berharap suami nanti yang bersihkan karena kita buru-buru, atau anak-anak kita, gitu ya. Tapi ternyata pulang sore misalnya di situ ternyata lihat suami tidur lelap, cek enak, irek caranya gitu ya. Istilahnya enak meniki. Anak-anak nonton film kartun gitu ya. Akhirnya ibu yang
capek bekerja itu tanpa babibu, istilah gitu ya, tanpa babibu langsung sing-singkan lengan gitu. Sing-singkan lengan, kemudian bersih-bersih supaya lingkungan rumah seperti yang dia harapkan. Kira-kira capek nggak kalau terus-terusan? Capek ya, capek. Belum lagi kalau ditambah. Kalau ditambah enak-enak sudah selesai istirahat, minum kopi, tiba-tiba ditanya, Bu, Bunda, lihat krayon ini enggak? Lihat krayon saya enggak? Lihat krayon kita enggak? Aku ada PR nih, misalnya. Wah, padahal lagi capek-capek, wis ket mau lapo ae, istilah gitu ya. Masih baru istirahat sudah ditanya krayon. Nah, ini biasanya ya komunikasinya terus kurang positif ini. Dengan misalnya dengan tidak melihat, nggak nengok sama sekali misalnya. Terus kemudian nggak tahu, kamu cari aja sendiri. Itu. Kamu sama kakak kan nggak pernah ngerti ibu. Wah, ini akhirnya yang terjadi apa? Dongkol, gitu ya. Nah, ini harus dirubah. Maka saya senang sekali untuk sharing dalam hal ini, sesungguhnya juga mendidik untuk diri saya sendiri, mengingatkan ya, ilmunya, teorinya itu seringkali kita udah wes khatam corone, tapi dalam pelaksanaan kita harus sering mengingatkan, saling mengingatkan. Ya, kalau penjenengan tangkap dari komunikasi ini kan si ibu menganggap anaknya tidak mengerti tentang keberadaan ibunya, gitu ya. Anak juga beranggapan ibu ini enak-enak duduk ditanya krayon aja kok nggak ngapeh, istilahnya kan begitu. Nah, ini sehingga ada timbul rasa yang sebenarnya dua-duanya jadi merasa nggak enak. Atau kalau anak ya nggak merasa sih, anak nggak merasa. Tapi kita sebagai orang tua dan pendidik itu tentu kita harus berpikir hal yang semacam ini itu menyiksa diri sendiri, tidak bisa kita lanjutkan terus-terusan. Harus kita komunikasikan, ya. Lalu makanya penting di situ kita mengembangkan komunikasi dalam keluarga. Kenapa? Karena kita kan sering didoakan mudah-mudahan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, waisaisah, waumbah-umbah, dan lain sebagainya ya. Kalau biasanya itu diterus-teruskan kan begitu. Artinya keluarga berkah di situ. Keberkahan itu kita melihatnya bahwasanya setiap insan yang membentuk sebuah keluarga, ya, dalam hal ini keluarga kecil dulu deh, membentuk keluarga suami istri misalnya, maka itu harus menambah namanya kebaikan. Jadi kuncinya adalah kebaikan, maka harus bertambah kebaikan, harus bertumbuh kebaikan, berkembang kebaikan, dan meningkat kebaikan. Maka setiap kita yang sudah membentuk keluarga, ini harus kita refleksikan dalam keluarga kita. Sudahkah kita ini bertambah baik dari sebelumnya? Sudahkah kita bertumbuh menjadi lebih baik, berkembang lebih baik, dan meningkat kebaikan-kebaikan kita? Kenapa nih? Oke, kita lanjutkan. Nah, kalau ini menjadi tolak ukurnya, sebentar, ini kenapa ya? Bentar. Saya share ulang. Oke. Ya. Tadi sudah. Oke. Ya, kemudian ya, setelah itu menjadi pijakan bagi kita dalam berkeluarga, artinya harus bertambah lebih baik ya, bertumbuh, bertambah gitu ya, berkembang dan meningkat
Itu artinya keluarga kita itu keluarga yang berkah gitu ya. Itu menjadi fondasi berikutnya untuk kemudian kita mencoba mengembangkan bagaimana anak-anak kita dalam keluarga kita itu terjadi komunikasi yang positif. Bagaimana cara kira-kira dalam mengembangkan ini? Yang pertama, kita membiasakan untuk komunikasi asertif ya. Kan komunikasi itu ada yang apatis gitu ya, pasif lah, ada yang pasif. Komunikasi yang pasif itu ketika apa-apa ya dipendem dhewe lah, gampangane, gampang mendem. Ya wis lah, piye meneh, harusnya kan dia tahu sendiri, gitu. Padahal kalau nggak dikatakan juga nggak tahu kadang-kadang gitu ya. Tapi ini kita biasakan melatih kemampuan untuk komunikasi asertif. Komunikasi asertif dalam keluarga ini dapat berarti tegas namun tetap bersahabat sehingga tidak melukai perasaan. Misalnya ketika anak-anak melakukan diminta untuk menata mainan misalnya. Kalau sesudah bermain atau mengambil apapun dikembalikan pada tempatnya. Tapi kemudian anak-anak seringkali atau bahkan mungkin pasangan kita ya bisa saja begitu. Mungkin pasangan kita juga bar nyelotot odol gak ditutup misalnya. Wah, si iki marakne mangkel. Tapi kalau dengan komunikasi yang positif kita ya asertif, kita sampaikan. Ini kok nggak ditutup lagi, misalnya hal yang kecil saja ya. Kalau dibiarkan bendino tutupi dewe, terus saja ini untuk anak-anak juga tidak melatih ya, tidak melatih karena setelah makan taruh gitu. Padahal kita biasakan untuk mengkomunikasikan. Maka ini kita komunikasi yang asertif itu biasanya bisa diawali dengan menyampaikan apa yang kita inginkan. Misalnya, alah, Bunda nggak suka kalau kayak gitu. Jadi ini kalau setelah memakai odol atau apapun dikembalikan di tempatnya ya, besok lagi dikembalikan ya. Besok kita cek lagi. Nah, ini nggak boleh bosan-bosan dan kita sampaikan apa yang kita inginkan. Biasanya lebih mengambil dari sisi aku gitu. Apa yang aku inginkan dan itu dikomunikasikan gitu. Lalu yang kedua, ini menjadi pendengar yang aktif. Kita melatih juga pada anak-anak untuk tidak hanya ingin didengar saja, tidak hanya ingin didengarkan saja, namun juga harus mau mendengarkan. Jika ada keluarga yang berbicara pada kita juga usahakan untuk mendengar dengan niat untuk memahami perasaan dan pesannya. Itulah yang kita sebut sebagai pendengar aktif. Jadi mengembangkan komunikasi yang positif termasuk juga dengan cara mendengarkan dulu. Mendengarkan itu menjadi bagian yang penting agar terbentuk kebiasaan dan kemampuan untuk berkomunikasi yang positif. Yang ketiga, hendaklah kita juga memperhatikan kode-kode sinyal-sinyal komunikasi nonverbal. Ya, kode sinyal komunikasi nonverbal di situ adalah kita ada kalanya beberapa situasi tertentu anggota keluarga bisa saja menutupi kesalahan, ya, menutupi kesalahan. Nah, kita mencoba untuk bisa mendeteksi melalui bahasa tubuhnya. Makanya ini kita juga biasanya melihat sih ya. Anak ini sebenarnya berbohong atau tidak. Tapi kita tidak disarankan untuk langsung memberikan adjustment gitu. Ya, ngapusi toh. Nah, itu malah tidak disarankan yang seperti itu. Tapi kita berupaya untuk menggali dari bahasa nonverbalnya. Oh, iki saja ketoke rada ngapusi.
kita tunjukkan, kita berikan pengertian dengan bahasa yang bisa dimengerti oleh anak, termasuk kita berikan, kita ingatkan terkait dengan kejujuran dan lain sebagainya, kita tetap menunjukkan cinta di situ ya, tapi tetap tegas bahwa kalau memang melakukan kesalahan ya nggak apa-apa disampaikan. Kita lebih menghargai ketika anak itu menyampaikan barangkali perbuatan yang salah, asalkan kemudian kita menyampaikan bahwasanya itu tidak diulangi lagi atau ada hal-hal yang bisa dikompromikan begitu. Yang keempat, nah, kalau seandainya ini sedang marah gitu ya, dalam keadaan marah, maka sebaiknya di situ kita mensepakati untuk tidak langsung tidak langsung memberikan solusi begini. Misalnya kan kadang kalau anaknya masih kecil-kecil itu ya. Kalau saya sekarang sih anaknya udah besar-besar ya. Sudah nggak mendengar anak bertengkar gitu lah. Tapi seandainya ini kan dari semua kalangan ya, termasuk mahasiswa, alumni, seandainya masih di situ dalam keluarga ada pertengkaran anak-anak. Itu kadang saya melihat orang tua itu langsung begini, apa ini? Jangan bertengkar, ayo minta maaf, minta maaf. Itu tidak disarankan malah seperti itu. Langsung minta maaf, apa ini? Apa yang terjadi? Anak-anak bingung kalau tiba-tiba diminta untuk minta maaf. Tapi redakan dulu gitu ya. Redakan, mungkin menyepakati 10 menit di situ pada saat antar anggota keluarga sedang bertengkar, kita bisa memberikan penengahannya, mereka meminta untuk menenangkan diri. Nah, ketika sedang mulai bisa reda, berpikir jernih, maka kita bisa meminta informasi apa sih sebenarnya yang terjadi. Jadi jangan segan untuk bertanya masalah yang terjadi antar mereka. Sampai akhirnya bisa jadi mereka sendiri mengambil keputusan untuk saling minta maaf gitu ya. Atau kalau enggak ya kita mengingatkan, akan tetapi biar reda dulu. Biar reda dulu, tidak semena-mena kita ayo minta maaf, minta maaf. Padahal masih marahan langsung suruh minta maaf. Kalaupun anak itu melakukan pasti bukan karena kesadaran. Karena dipaksa si mboke gitu. Ya, karena dipaksa untuk harus minta maaf padahal dia belum ada keinginan untuk minta maaf. Alangkah indahnya kalau anak ini minta maafnya memang ya ketika terjadi satu kesadaran ya, satu kesadaran bahwa dengan diajak komunikasi sesudah marahnya reda tadi, dia menyadari akan adanya kesalahannya lalu minta maaf. Yang kelima, ini tinggal 3 menit. Yang kelima, jadilah contoh dalam komunikasi positif. Jadi tentu sekali lagi ini juga saya belajar ya, Bapak Ibu sekalian, saya saling belajar mengingatkan diri dan kita bersama bahwa jadilah pelaku dalam berkomunikasi yang positif dalam keluarga. Lakukan apa yang Anda minta, termasuk ketika sabar toh sabar. Nah ini ngandani sabare wis ra sabar dhisik ya. Yang kita sing sabar toh. Ini dari ekspresinya saja sudah nggak sabar gitu ya. Apalagi nggak mungkin sabar toh sambil senyum-senyum kan jarang ya. Paling kalau sudah sabar, sebenarnya ada tekniknya ya, beberapa ahli menyarankan, terutama dalam psikologi Islam itu tarik nafas kemudian baca istighfar gitu ya. Astagfirullahaladzim, begitu dulu. Bu, sama-sama kata-katanya tapi beda ekspresinya itu beda loh. Bu Kartini misalnya ya Bu ya. Astagfirullahaladzim. Nah, itu berbeda. Kenapa? Kita yang diminta itu suruh malah diem, tarik nafas sambil astagfirullahaladzim. Itu katanya dalam kajian kedokteran huruf
yang terangkai dalam kata astagfirullahaladzim itu menyebabkan dada kita longgar, gitu ya. Tadinya kayak mau marah-marah ini longgar, kemudian di situ mulai ada apa ya, penurunan emosional. 1 menit lagi, ternyata anak-anak kita itu ya, dalam sebuah penelitian dikatakan mereka itu seringkali menerima komentar yang negatif. Hanya 70 di sini 460 komentar negatif, 75 komentar positif. Sebanyak 80% dari anak yang diberikan komentar negatif itu memberikan dampak yang buruk, hanya 20% anak yang bisa bertahan meskipun dengan mendengar kata-kata yang buruk. Ya, karena apa? Karena dia bisa barangkali karena terbentuk harga diri yang positif, ya bisa saja yang seperti itu. Baik Bapak Ibu sekalian, hanya tinggal beberapa detik, yang pasti standar kualitas diri kita mari terus kita tingkatkan sebagaimana Allah sudah minta dalam Quran surat Al-Hujurat, ya, di situ disampaikan inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu sekalian menurut Allah adalah yang paling bertakwa. Maka mari terus kita tingkatkan ketakwaan melalui berbagai aktivitas yang kita lakukan. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling banyak memberikan kemanfaatan. Semoga kita terus diberikan kesehatan, ya, sehat jasmani rohani sehingga bisa memberikan manfaat yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Monggo Pak Syafi'i. Matur nuwun sangat Mata Bu Umi. Menarik sekali materinya ya, begitu gamblang dan terstruktur, kita mudah sekali untuk memahaminya. Ini bagi yang sudah berkeluarga jadi tambah adem saja ya. Kalau yang belum berkeluarga jadi pengen segera berkeluarga kayaknya. Amin. Ini saya dengerin bersama dengan istri jadi rasanya nyes gitu. Ya, baik Bapak Ibu. Berikutnya untuk lebih memperdalam tema kita pada kesempatan pagi hari ini, dipersilahkan kepada seluruh partisipan untuk bertanya atau semacamnya supaya nanti bisa lebih mendalam tentang tema kita ini. Peteng loh. Monggo siapa yang hendak bertanya? Bu Som, Bu Nuni. Oke, Bu Som sama Bu Nuni. Oke, baik. Bu Som dulu, monggo silakan Bu Som. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, pertanyaan saya ya untuk bareng-bareng. Ya, yang pertama begini. Yang pertama kaitannya dengan keberkahan Bu Umi. Keberkahan dalam keluarga itu sebenarnya dimulai kapan gitu? Karena saya perhatikan itu kadang kan mulainya itu terlambat. Artinya apa? Mestinya dari keluarga itu bapak ibu itu yang mengajari bagaimana cara hidup, bagaimana cara mensikapi masalah itu. Artinya maaf nggih, kadang ada yang konsultasi macam-macam begitu ya. Itu yang saya perhatikan, tapi nanti kalau salah monggo Bu Umi. Justru anak itu kurang bisa menjadi baik itu sebenarnya juga dari perilaku orang tuanya. Bagaimana mensikapi sesuatu yang umpamanya yang tidak disukai begitu. Nah, ketika orang tua itu bisa memberikan sesuatu yang tepat gitu, ya, saya pikir anak itu maaf nggih, jauh dari pertengkaran, jauh dari apa ya? Maaf ini ya, kadang
contoh kecil saja itu. Makan begitu. Makan itu anak yang dibiasakan umpamanya, yuk doa bersama, yang ada dinikmati, yang ada dirahapi. Rasulullah umpamanya melarang mencela makanan gitu. Ini contoh kecil. Tapi ternyata efeknya besar di mana-mana saya perhatikan persoalan makanan lah. Anak ketika dibiasakan seperti itu nggak pernah tanya apa yang tidak ada di meja. Persoalannya sekarang adalah, nanti monggo, itu ada, karena saya sok belanja ya Bu ya, ada orang tua yang ngomongnya, anakku ki ngene iki gak doyan, anakku ki ngene iki ora anu, gek kadang ki nek kurang malah tukaran. Nah, terus ya kayak gitulah. Itu mestinya kalau saya, nanti kalau salah ya monggo, itu berangkat dari orang tua. Jadi apa yang ada itulah yang terbaik. Lah ini kadang yang belum itu. Lah tambah kebaikannya, ya saya pikir kalau dalam keluarga mungkin bismillah ya, keluarga-keluarga kita khususnya komunitas STPI serta mahasiswanya udah bagus. Persoalannya bagaimana kita ini membuat tambah kebaikannya untuk umat. Nah, saya pikir ini kayaknya juga mulai begitu aja untuk STPI khususnya, bagaimana juga STPI, keluarga STPI begitu ya, meluas ke keluarga STPI selain keluarga kita pribadi untuk menambah kebaikannya bagi masyarakat banyak. Nah, itu satu. Yang kedua mungkin ini Bu Umi, di akhir-akhir itu mungkin tadi disampaikan juga tadi inna akramakum indallahi atqakum nggih. Jadi monggo nanti bareng-bareng gimana yang terbaik untuk STPI ini mewujudkan keluarga yang takwa begitu. Karena maaf saya amati kadang ya ini kecil-kecil memang kita harus mulai sekecil-kecilnya ditata begitu, baik dari kalangan mahasiswa maupun dosen begitu. Semua aktivitasnya itu biar barokah. Itu bagaimana caranya untuk menggiring keluarga STPI menuju manusia yang takwa. Matur suwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, baik, itu pertanyaan dari Bu Som. Ya, langsung nyambung ke Bu Nuning ya. Siapa tahu nanti bisa dirangkai jadi satu gitu. Monggo Bu Nuning. Di unmute dulu Bu Nuning. Terima kasih Pak Syafi'i waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, penjelasan dari Bu Umi saya kira benar-benar aplikatif ya, ini yang kita rasakan dan mungkin hampir sama apa yang sudah saya rasakan dari penjelasan dari slide-slide yang sudah disampaikan Bu Umi. Baik itu komunikasi dengan suami, komunikasi dengan anak-anak, itu nih ada suka dan dukanya, yang mana itu justru malah kadang-kadang bisa membuat eratnya dalam komunikasi dalam keluarga, keharmonisan dalam keluarga. Baik, saat ini anak-anak saya ngumpul Bu ini Bu, kecuali satu yang di dalam itu. Tapi aktivitas mereka masing-masing, ngadep komputer sendiri atau laptop sendiri. Yang kecil karena libur jadi malah tidur lagi gitu ya, karena hujan nggak bisa kemana-mana. Ya, ini saya mau tanya, ini katanya dengan komunikasi antar anak Bu, mungkin menjenengan juga ngalami juga. Anak saya itu kan kebetulan memiliki karakter yang dua-duanya itu, yang satu dunianya berbeda dengan dunia yang anakku yang satunya. Dalam beberapa hal itu bisa komunikasi harmonis, artinya ya saling memahami, saling membantu seperti itu. Tapi kadang-kadang mungkin hampir sama tadi, pulang dari kerja kemudian anaknya komunikasinya membuat karena sekali lagi dunia lingkungan itu berbeda di antara satu dan satunya gitu, sehingga mungkin saya melihatnya bukan sebagai konflik ya, tapi sebuah proses untuk penyesuaian. Nah kadang-kadang
saya lah itu ya yang nggak sabar, kadang-kadang saya yang malah justru membuat emosi saya itu belum bisa stabil untuk menghadapi anak yang berbeda, yang sangat berbeda. Kadang-kadang bukan hanya anak dengan anak, gitu. Anak dengan ayah itu pun seperti itu. Ya, dan membuat benar-benar saya itu sebenarnya saya pengen menata diri saya gitu, tak serah nih semuanya itu. Tapi kadang kan proses itu bagaimana proses agar tidak menyakitkan gitu, biar proses itu tetap berjalan proses tapi tidak menyisakan kepahitan seperti itu ke anak-anak maupun suami gitu nggih. Saya kira itu Bu Umi, saya kira bisa menangkap nggih karena kita juga sering cerita gitu tentang kondisi keluarga kita yang mungkin latar belakangnya hampir sama. Dari suami maksud saya gitu nggih. Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. Bu Nuni sudah memberikan tanggapan berupa pertanyaan. Ini tidak perlu saya bacakan lagi Bu Umi. Saya juga sudah menulis. Baik, terima kasih. Ini yang bertanya keluarga sendiri. Bu Sam dengan Bu Nuni kok tonggo sekamar. Ya baik, terima kasih. Ini kalau Ustazah Somiatun itu memang linier gitu ya, linier. Jadi mungkin anak putri-putri beliau ini karena 5 putri semua itu ya, jadi nggak pernah mendengar pertengkaran. Gitu. Putri semua, tur yo manut kabeh gitu ya. Dan itu tadi secara tidak langsung sebenarnya beliau memberikan tambahan yang sangat berarti bagi kita semuanya terkait dengan komunikasi apapun itu ya, komunikasi positif yang terjadi dalam keluarga itu sesungguhnya sangat dimulai sangat pastinya diawali dari apa yang sudah seringkali didengar, dilihat oleh anak dari siapa? Dari kedua orang tuanya. Salah satunya seperti itu. Sehingga kalau ya wong Pak Muslihin sama Bu Sam ya runtang-runtung ora tahu tukaran ya anake ate niru sapa ate tukaran kan. Nanti kan begitu gitu ya. Terus tapi begini, pada kenyataannya kan keluarga itu sangat beragam dan dinamis ya. Dinamis, bahkan mungkin kalau ada pertengkaran kecil itu kadang-kadang lebih asik loh. Coba aja. Artinya di situ ada pendidikan yang akan masuk, kita upayakan untuk bisa melakukan ini sebagai sebuah tantangan ya. Ketika Bu Som menyampaikan kapan itu keberkahan dimulai, itu seperti pertanyaan kapan itu pendidikan dimulai gitu ya. Kapan itu pendidikan dimulai? Itu banyak pendapat, termasuk salah satunya mundu ikhtiyari zauj. Sejak memilih calon pasangan, gitu ya. Mundu ikhtiyari zauj, sejak memilih pasangan itu kenapa dijadikan tolok ukur awal supaya keberkahan juga terjadi dalam keluarga kita. Kenapa? Karena dalam membangun sebuah keluarga tujuannya pun tujuan ke arah kebaikan gitu. Tujuannya dari awal pun sudah untuk membentuk kebaikan bersama gitu, sehingga nantinya akan bertumbuh, bertambah, meningkat gitu ya. Itu memang sudah dari awal kita niatkan untuk seperti itu, sehingga memilih pasangan yang tepat gitu ya. Tidak ada orang yang sempurna, karena di situ ini nyambung dengan Bu Nuni ya. Karena juga dinamikanya toh memang beragam gitu ya. Dinamikanya beragam dengan dua kepribadian yang kemudian menjadi satu, masing-masing punya latar belakang pembiasaan dan kehidupan yang memang sudah dialami sebelumnya. Gitu ya. Bagaimana cara berkomunikasi antar keluarga yang sebelumnya misalnya ya. Ada yang mungkin keluarga biasa diam-diam di batin diharapkan orang lain sudah tahu, itu ya ada yang begitu. Tapi kalau kemudian bertemu dengan orang-orang Jawa Timuran yang harus katakan sejujurnya, waduh, itu kan kemudian kita mengambil langkah yang bisa menjadi tengah-tengah gitu. Kita mengkomunikasikan, tapi selain mengkomunikasikan kita memperhatikan. Tadi ada
penerimaan ya, ada penerimaan dan sepakat untuk berbeda, tapi dalam kesepakatan untuk berbeda itu mencari jalan kesamaan yang kira-kira memungkinkan gimana sih, gitu ya. Ada kalanya oh ya Allah, iki mungkin anak yang satu ini rodok niru bapak iki saja, misalnya ya, iki rodok bergudul, misalnya saja begitu. Oh yang satu ini iki aku banget, misalnya begitu. Tapi di situ ada kompromi-kompromi yang dalam proses berkeluarga itu kan terus kita ya terus belajar dan belajar, memahami, kemudian berupaya sebaik mungkin untuk menjadi lebih baik dan lebih baik. Maka di sini bagaimana komunikasi yang terjalin antar anak dengan anak ataupun anak dengan orang tuanya, dengan ayahnya atau dengan ibunya, maka di situ perlu nilai-nilai yang kita pahami bersama. Jadi boleh tidak, istilahnya boleh tidak sepakat, tapi lakukan dengan cara yang baik. Ya, kalau terpaksa melanggar, apa yang perlu kita sepakati bersama? Maka di situ biasanya tugas ibu itu mengingatkan dan mengingatkan. Kalau mungkin ayahnya sedang emosi, maka peran ibunya di situ yang meleram, ngedemke gitu, ngedemke lah istilahnya. Tapi kalau misalnya yang gampang nesuani si mboke, ya itu bapaknya juga nggak boleh yang memarahi ibunya di depan anak-anak juga nggak boleh. Tapi cukup misalnya dipegang tangannya itu udah paham. Ya, dipegang tangannya saja kalau sudah ada memang sebelumnya ada nilai, ada value yang kita pahami bersama. Begitu dipegang tangan begini ketok itu udah nggak jadi, karena ingat ada kesepakatan dan ini pengingat bahwasanya ini remnya. Jadi suami bisa jadi rem kita pun bisa jadi rem suami, karena bisa saja kan terjadi gejolak-gejolak yang menyebabkan kita saling berbagi peran, ada kesepakatan di situ. Terima kasih. Yang pertanyaan yang kedua dari Bu Som tadi saya kira mengajak saja nggih, mari kita melakukan aktivitas yang menambah kebaikan untuk diri kita, keluarga kita, termasuk keluarga yang di STPI Bina Insan Mulia Yogyakarta dan kita semuanya. Oke, terima kasih. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, tepat jam 7 persis. Mudah kalau memang belum puas ya memang saya bukan alat pemuas, karena ini hanya sekedar sharing saja. Yang bertanya sesungguhnya yang lebih tahu dari saya, ustadzah saya ini, jadi ya sifatnya sharing mohon. Terima kasih, saya kembalikan pada Pak Syafi'i. Saya akhiri dulu. Apa yang saya sampaikan, kalau ada kebaikan mari kita lakukan bersama-sama, kita cobakan, kita latihkan pada diri kita dan keluarga kita. Kalau ada hal-hal yang kurang baik, tidak berkenan di hati panjenengan semuanya, kita buang saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, matur nuwun sangat dumateng Bumi yang sudah memberikan banyak hal pencerahan ya, sharing ilmu pengalaman terhadap kita semua. Meskipun tadi yang bertanya sama tetangga, keluarga ya, hanya berdekatan ruang gitu, tapi saya yakin ini manfaatnya bisa kita ambil untuk semuanya. Dan karena ini sudah ada di penghujung acara, Bapak Ibu, seluruh pemirsa yang menyaksikan acara ini, mari bersama-sama kita tutup acara kita dengan membaca doa kafaratul majelis dan hamdalah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Dan sekilas info, insyaallah ngaji online yang ke-24 besok akan dibawakan oleh Bapak Dr. Kiai Haji Hamim Zarkasi Putra, MSI, dengan tema Membangun Masyarakat Madani di Masa Pandemi. Kita sudah kenal siapa beliau, jadi nggak perlu saya panjang lebarkan. Nah, kami tunggu besok Ahad depan, insya Allah mudah-mudahan semuanya bisa mengikuti lagi, sehat walafiat. Dari saya cukup sekian. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. semuanya. Terus Mbak Dwi sangat juga Umi bisa hadir ini Mbak Dwi. semuanya. Umi, Pak Syafi'i, semuanya. Ya, ketemu besok insya Allah. Oke, insya Allah. Ini ada yang minta materinya Bu Umi ini di Bisa, kolom bisa, chat. bisa. Saya besok kayaknya izin nggih, ada teman kecelakaan di Solo, mau ke Solo. Oh, insya Allah. Iya, goes Pak, sembuh. sepedaan ditabrak mobil, ini operasi Ya kayak Allah. murnya itu keluar dari lutut malah. Ish, Masya Jadi Allah. udah 2 kali operasi. Yang lain udah sama 2 kali, 3 kali saya belum. Gitu. Baru insya Allah besok saya ke Solo. Oh iya. Nggih, mohon doanya semoga kita semuanya sehat. Nggih. Amin. Amin. Amin, amin. Oke Pak Adi, aminnya kenceng Semangat. Semangat. Oh, Pak Adi ketok semangat banget. Semangat. Kita dulu bareng dulu ya. Iya, monggo. Yes, sedaya mawon, monggo. Assalamualaikum Nilam. Mana sih Nilam? Itu. Halo, Nia. Iya. Tampakkan wajahmu. Jangan. Aduh, aku kangen. Oh alah, sik tak nganggo jilbab sik. Ntar ya. Iya. Masya Allah. Kok ada dirimu di situ? Iya ini penyusup, aduh enggak. Kenapa? Ya biasa bantu. Oh, gitu. Tadi aku telat sih masuknya, lupa 6:30 baru masuk kayaknya. Oh iya, nggak apa-apa. Belum biasa soalnya, jadi nggak ini hafal jadwalnya kan. Habis serangseng baru, oh iya, dia nggak ada itu kajian. Pokoknya tiap hari Ahad lah. Nah, Oh iya. Ini tinggal di mana sekarang? Aku di Bantul di Pajangan. Pajangan, jauh ya? Kamu di mana? Aku di Banguntapan. Banguntapan, nggak terlalu jauh kan? Iya. Kota Nanti gede. tak ceritain Ambi nanti. Oh iya. Udah lama di Jogja ya? Hah? Di Jogja udah lama? Dari 2012. Oh ya udah lumayan lama. Habis nikah langsung ke sini ke ini. Halo Dek, sini. Oh. Dapat orang Jogja suaminya. Suaminya Kan orang orang Bojonegoro. Oh. Putranya berapa sekarang? 3, sudah cukup. Oh, Masya Allah. Cewek cowok. Cowok 2, yang pertama sama yang kedua. Ini yang ragil cewek, alhamdulillah cewek. Oh, alhamdulillah. Sekarang dia ngajar toh? Iya. Dosen. Iya, ceritanya begitu. Oh. Baru latihan. Belum jadi dosen, baru asisten aja. Bukan apa ya? Belajar aja deh. Tepatnya anak belajar. Belum kok baru ini belum lama. Nah, Ujan, sini loh, ada temannya Bunda nih. Ini ada temannya Bunda nih. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Malu. Nah, itu aku sekarang kan ini terus sama Ami. Apa? Oh ya? Komunikasi terus sama Ami. Oh ya? Oh, dia kan jadi resellerku. Oh, Masya Allah. Yang produk apa? Itu minuman kolagen YQ. Oh gitu. Sebulan jalan dia, belum sebulan dia jalan jadi resellerku, minta naik jadi agen. Oh, Masya Allah. Aktif ya dia, semangat kalau jualan nih. Aktif. Kebetulan kan itu laris itu jualannya dia. Ambil 10, 20, 10, terus terakhir minta 60, terus akhirnya tak bilangin, ya udah kalau mau jadi agen gak apa-apa, sediakan aja uang segini. Terus dia mau. Ya udah. Jadi agen dia sekarang. Masih kayak dulu dia kan kalau jualan semangat. Iya. Ini deh. Anaknya berapa sekarang nih ya? 3. 3? 3 ya, cowok-cowok, cewek juga. Cowok, cewek. Yang pertama sama SMP di pondok. Ini apa? Aku di Messenger WA-nya aja ya. Oh ya. Siapa tahu nanti bisa sering silaturahim. Nomor WA-nya berapa? Aku 0813. Sebentar. Aja. Saya nyari tempat. 0813. Terus 86. 448. 448. 448-nya 2 kali ya? Iya. 386 448 448. Oke. Ya. Nanti tak kirimin Ami nanti ini loh niat. Iya. Ya Allah. Kangen nih. Oh iya. Berapa tahun ini nggak ketemu? Aduh, 20 tahun ada ya? Enggak yo. 15 tahun kali ya. Jadi kita udah tua kita ya. 2020 terakhir 2006 ya, enggak 2006. Iya, sekitar 2006 itulah yang mulai ini nggak ketemu lagi sama teman-teman. Iya, 14 tahun. Iya. Tahun, kalau ya. Kalau yang langsung punya anak habis kuliah berarti anaknya sekarang udah SMP, SMA ya, SMP. Iya. Sakit ya? Tidurku aja. Ini apa? Ibuku kan lagi di sini. Lagi pengobatan di Sarjito. Oh gitu. Dirujuk ke Sarjito.